Kusrini terlahir dari keluarga petani di sebuah dusun bernama Corot di desa Pulongrambe, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Sebuah dusun yang dikelilingi sungai dengan hanya ada satu jalan keluar. Sambil menunggu masa panen di sawah sendiri, terkadang ayah dari bayi kecil itu harus merantau sebagai buruh tani demi memenuhi kebutuhan hidup. Pernah suatu hari di saat Kusrini kecil sedang sakit dan ayahnya sedang tidak ada di rumah, ibunya harus membawanya ke dokter di kota yang jaraknya sekitar 10 km dengan berjalan kaki. Itu pun uang yang dimiliki masih belum cukup untuk membayar biaya dokter dan menebus obat. Sampai terpaksa harus meminta belas kasihan tukang beca yang sedang mangkal dekat tempat praktek dokter tersebut. Saat berusia 2,5 tahun, Kusrini kecil telah memiliki seorang adik laki-laki. Kerepotan ibu dalam mengasuh dua anak kecil sambil mengerjakan pekerjaan sehari-hari membuat ibu memutuskan untuk memasukkan Kusrini kecil ke sekolah TK di usia 4,5 tahun. Lebih muda 1 tahun dari usia teman-teman satu angkatannya. Dengan harapan tahun berikutnya Kusrini kecil dapat mengulang sekolah. Tetapi ternyata oleh gurunya setelah 1 tahun di TK, dia direkomendasikan untuk langsung masuk SD. Akhirnya kelas 1 hingga 4 SD ditempuh di SD Negeri Pulongrambe 1. Fisiknya yang tidak sekuat teman-teman lainnya membuat Kusrini kecil sering harus digandeng oleh teman-temannya saat berangkat atau pulang sekolah. Saat ke sekolah, seringkali Kusrini kecil dan teman-temannya tidak menggunakan alas kaki karena jalanan yang tidak memadai. Sepulang sekolah, kegiatan Kusrini kecil diantaranya adalah mencari kayu bakar, membantu ibu menjemur padi, mengupas dan mipil jagung atau hasil panen lainnya, atau membantu ibu mengambil air menggunakan klenting kecil. Setelah selesai membantu orang tua, Kusrini kecil akan bermain dengan teman-temannya. Karena penerangan di malam hari juga tidak ada, dia tidak bisa belajar di malam hari. Akibatnya, dia menghabiskan malam-malamnya bermain lagi bersama teman-teman sebayanya. Prestasi pertama yang sangat dibanggakan oleh Kusrini kecil, sampai saat pulang dia harus berlari ke rumah untuk segera mengabarkan kepada kedua orang tuanya. "Bu, aku juara 2 pas Melayu nih sekolah," katanya. Rasa takjub dan tidak percaya tampak jelas di wajah orang tuanya. Namun ketika cerita dilanjutkan, "Soale kancaku Hartini tiba. Ternyata juara yang dimaksud Kusrini kecil adalah juara 2 dari belakang." Baginya itu adalah prestasi yang luar biasa, karena selama ini dia selalu berada di urutan paling belakang. Pernah suatu ketika Kusrini kecil sakit panas berkepanjangan. Kakeknya menduga bahwa sakitnya Kusrini adalah karena keberatan nama. Maka pernah namanya suatu hari diganti menjadi Sumiati. Meskipun demikian, kepala sekolahnya Bapak Suprapto tidak pernah memanggilnya dengan panggilan Kusrini ataupun Sumiati, tetapi memilih sendiri nama untuk Kusrini kecil, yaitu Meni, yang diambil dari sebutan nama bunga cabai. Panggilan istimewa itu semakin membuat Kusrini kecil mencintai sekolahnya. Meskipun demikian, di saat kondisi jalan satu-satunya menuju kampungnya terus tergerus oleh air sungai, orang tua Kusrini merasa resah sehingga memutuskan untuk pindah tempat tinggal di desa Mayahan di kecamatan yang sama. Desa ini terletak sekitar 4 km dari desa sebelumnya, tepat di pinggir jalan provinsi antara Purwodadi dengan Blora. Perpindahan itu terjadi di pertengahan tahun ajaran kelas 4, sehingga Kusrini kecil masih harus bersekolah di sekolah yang lama sampai naik kelas. Setiap hari dia berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda mini
sambil memboncengkan adiknya yang saat itu sudah kelas 1. Keadaan jalan yang becek terkadang membuat dia tidak bisa membawa sepedanya sampai ke sekolah dan hanya meninggalkannya di sebuah parit pinggir jalan yang terletak di pertengahan jalan dari rumah hingga ke sekolahnya. Pada saat kelas 5 SD, Kusrini dipindahkan ke SDN 1 Mayahan, sekolah yang cukup dekat dengan rumahnya saat itu. Hari pertama sekolah di SD ini, saat upacara bendera dia diperkenalkan oleh kepala sekolahnya, almarhum Bapak Wiknyau. Hari itu, Kusrini kecil merasa sangat beruntung. Dia berasa seperti artis, bisa dikenal oleh semua guru dan murid, dikenal sebagai orang baru. Mereka tidak tahu bagaimana latar belakangnya sebelumnya. Apakah dia anak yang pintar atau sebaliknya? Apakah dia anak yang pemberani atau sebaliknya? Dan saat itu di hati kecil Kusrini, dia bertekad untuk menjadi orang yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Hari itu adalah hari pertama dia membangun citra diri untuk membuat orang lain memandang dia sebagai anak yang pintar, baik, dan pemberani. Salah satu cara untuk membuat dia diakui keberadaannya adalah dengan menerima tantangan sebagai sekretaris kelas. Dalam berbagai kesempatan, dia membantu guru di kelasnya untuk mencatatkan materi pelajaran di papan tulis. Terkadang, dia akan mengatur agar bisa bergantian dengan teman-temannya, sehingga punya kesempatan mencatat juga di buku tulisnya sendiri. Namun suatu waktu, dia memilih menyelesaikan tugas itu sendiri. Dengan demikian, dia tidak berkesempatan mencatat untuk dirinya sendiri. Dengan alasan tersebut, dia memberanikan diri meminjam buku kepada gurunya. Betapa bahagianya Kusrini kecil yang tidak memiliki satu buku paket pun di rumah bisa membawa buku tersebut. Isi buku itu kemudian disalinnya semua di buku catatannya. Alhasil, ia memiliki catatan yang lebih lengkap dari teman-temannya. Pada saat gurunya menjelaskan bagian terkait, dia sudah membaca lebih dahulu, sehingga hal ini membuat dia dianggap sebagai anak yang pintar. Ketika kemampuannya diakui, Kusrini kecil tidak segera berpuas diri, tetapi terus belajar. Untuk menjaga konsentrasinya, tak jarang dia memilih belajar di sawah atau di atas pohon. Akhirnya, hasil tidak mengkhianati proses. Di semester pertama di sekolah itu, dia bisa mendapatkan ranking di sekolahnya. Sebuah prestasi yang tidak pernah berani dibayangkan sebelumnya. Pada masa itu, pernikahan dini adalah hal yang lumrah. Beberapa teman sekolah sudah dijodohkan dan akan segera menikah setelah lulus SD. Bapak dari Kusrini kecil mengikuti arahan keluarga besar untuk juga menerima pinangan seseorang dari keluarga yang cukup terpandang di kampung sebelah. Saat itu Kusrini yang belum paham apa itu cita-cita, apa itu kehidupan rumah tangga, tidak serta-merta menolak perjodohan itu. Tapi pandangan kosong ketika mengikuti pelajaran sekolah ditangkap oleh Ibu Yun, guru wali kelas 6 saat itu, dan beberapa guru lainnya. Saat mengetahui bahwa Kusrini telah dijodohkan, maka beliau beberapa kali datang ke rumah untuk membujuk orang tua Kusrini untuk bisa membatalkan rencana pernikahan itu. Tidak mudah bagi orang tua Kusrini untuk membatalkan, dengan pertimbangan hubungan baik dengan keluarga calon besan, khawatir menyakiti hati orang lain. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Kusrini diizinkan untuk lanjut sekolah dengan syarat hanya jika dapat diterima di SMP Negeri 1 Purwodadi Grobogan, SMP di kota, SMP terbaik di kabupaten itu, di mana alumni sekolah SD Kusrini belum pernah ada yang melanjutkan ke sana. Rasanya seperti tidak mungkin. Namun, dengan dukungan dari guru-gurunya, Kusrini kecil percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin
jika dia terus mau berusaha. Di saat teman sekolahnya bermain, Kusrini kecil tetap memilih belajar dengan dibantu oleh gurunya. Alhasil, dia pun berhasil masuk di SMP yang disyaratkan orang tuanya. Berada di antara anak-anak hebat itu tidak serta-merta mudah bagi Kusrini. Dia harus berjuang melawan rasa tidak percaya diri. Apalagi kalau sudah bertemu dengan pelajaran bahasa Inggris. Pengalaman buruk pernah dialaminya ketika harus ditertawakan teman-temannya karena salah dalam membaca kalimat dalam bahasa Inggris di depan kelas. Beruntung, dia punya seorang sahabat yang sama-sama tidak dari kota. Sahabatnya itu sering menemaninya bahkan ketika harus belanja dulu di pasar sebelum pulang sekolah. Setelah berhasil mengejar ketertinggalannya di SMP, Kusrini dapat lulus dengan ranking yang baik. Dan akhirnya bisa melanjutkan di SMA Negeri 1 Purwodadi, Grobogan, juga SMA terbaik di kotanya. Masa SMA adalah masa yang sangat membahagiakan, memiliki banyak sahabat dan mengikuti banyak kegiatan, menyalurkan hobi membaca puisi, mengikuti kegiatan pramuka. Di gudeg sekolah, dia pernah menjabat sebagai pemangku adat. Bahkan dia tidak hanya mengikuti pramuka di sekolahnya, tetapi juga mengikuti kegiatan di tingkat kabupaten. Saat itu dia terpilih sebagai Ketua Dewan Saka Wana Bakti. Setelah lulus SMA, orang tua Kusrini hanya mengizinkannya untuk lanjut di Gajah Mada, perguruan tinggi yang menurut teman-teman bapaknya Kusrini yang saat itu sudah juga bekerja sebagai pedagang sapi merupakan tempat kuliah terbaik. Walaupun ketika ditanya, di mana Gajah Mada itu? Bapaknya pun tak bisa menjawabnya. Walaupun ada yang mengatakan mengharapkan kuliah di UGM seperti pungguk merindukan bulan. Tetapi Kusrini tidak ada pilihan lain. Dia berjuang bersama kedua sahabatnya. Berangkat ke Jogja, belajar di sebuah bimbingan belajar ternama saat itu, yaitu Prima Agama. Panas dingin rasanya pagi itu saat Kusrini diantar orang tuanya ke kota untuk membeli koran di mana pengumuman UMPTN berada. Di atas motor itu dicarinya nomor pendaftarannya. Rasa bahagia tidak terkira ketika terselip nomor pendaftarannya di antara 67 mahasiswa yang diterima di program studi ilmu komputer UGM dari 2.573 pendaftar. Berjuang memenuhi harapan orang tua ini, Mbah Slamet yang merelakan sebagian tanahnya untuk ditukar dengan komputer dengan doa dan harapan bisa menjadi bekal bagi Kusrini di masa yang akan datang. Belajar dan menjalin persahabatan dengan teman-teman di kampus. Dengan bahasa Inggris yang masih terbata-bata, nekat bergabung dalam kepanitiaan International Conference, membantu dosen di FMIPA UGM. Dengan Kiku, ikut belajar menjadi asisten dalam sebuah pelatihan besar untuk membangun sistem informasi geografis untuk pegawai-pegawai instansi ternama. Belajar tidak hanya dari kelas, tapi juga bersama dengan kakak-kakak kelas. Terjun langsung membantu proyek dosen, membangun sistem informasi registrasi mahasiswa baru di UGM. Dari mereka, Kusrini belajar bagaimana membuat database dan membuat program. Dari mereka, Kusrini belajar bagaimana menghadapi para pengguna aplikasi. Dari mereka, Kusrini belajar bagaimana harus selalu berjuang memberikan yang terbaik untuk memenuhi apa yang sudah menjadi komitmen bersama. Escape, sebuah tim dengan 3 anggota, bersama berjuang membuat sebuah sistem informasi perpustakaan yang digunakan di UGM. Belajar menghadapi tantangan untuk menyelesaikan hibah PKM dari Dikti di bawah bimbingan Bapak Dr. Andes Ritantio Wardoyo, MSc, PhD. Merayakan kebahagiaan saat wisuda. Bersama keluarga miring, di Balerum UGM ini, Kusrini mencoba mengawali sebuah cerita baru. Bersama mencoba belajar menjadi seorang pengusaha.
hingga akhirnya menetapkan hati mengarungi hidup bersama dengan Muhammad Dedi Iskandar pada tanggal 27 September 2002. Setelah melahirkan anak pertama pada tahun 2003, Kusrini bergabung dengan STIMIK Amikom Yogyakarta. Berkesempatan mengajar pertama di bawah bimbingan Bapak Rum Muhammad Andri Kristianto MKom dan mendapatkan kesempatan studi lanjut dengan beasiswa dari BPPS pada tahun 2004. Dengan dorongan dari Bapak Heri Sismoro MKom dan Bapak Agung Pamudi ST, Kusrini mencoba menorehkan prestasi pertama kalinya di Amikom dengan mengikuti ADOK Award di Taiwan. Dan saat itu terpilih sebagai 4 Best E-Practices from Indonesia pada tahun 2005. Setelah lulus S2 di tahun 2006, Kusrini melanjutkan S3 di program studi yang sama dan menyelesaikan studi doktornya selama 3 tahun 2 bulan. Sehingga saat itu mendapatkan predikat wisudawan tercepat dan termuda. Selesai studi S3, Ibu Kusrini di bawah bimbingan Bapak Dr. Abidarin Rosidi MA belajar bagaimana mengelola mahasiswa pasca sarjana saat diamanahi sebagai Wakil Direktur Pasca Sarjana Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Memperjuangkan akreditasi, belajar bagaimana bekerja sama dengan dosen, bersinergi bersama dengan teman pengelola dan tenaga kependidikan, mengantarkan mahasiswa mendapatkan prestasi dan gelar yang diimpikannya. Bersama-sama membuat jejak kebaikan bagi generasi selanjutnya. Belajar berkolaborasi dengan dosen dan pengelola perguruan tinggi lain. Menjadi Sekretaris Jenderal Cooperation Research Inter-University, KORIS. Ketua Bidang Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri Indonesian Computer Electronics and Instrumentation Support Society, Indosays. Koordinator PJJ dan MOOC Aptikom, Ketua Komite Tetap Pelatihan dan Konten Kadin Pendidikan Indonesia, Pengurus Pusat Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, APTISI, Bidang PJJ dan Digitalisasi Kampus. Belajar menulis buku, menulis di media massa, membuat berbagai karya cipta, menulis di publikasi ilmiah, mengikuti teaching mobility di Spanyol dengan pembiayaan dari Erasmus+, mendapatkan pembiayaan dari Kemenristek Dikti untuk berkolaborasi dengan peneliti kelas dunia dari Queen Mary University of London, bersilaturahmi dan bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di India, berbagi ilmu dengan pengelola dan mahasiswa program Magister di Chandigarh University India, berkesempatan menyapa sahabat-sahabat di seluruh Nusantara, berkesempatan berkolaborasi dengan peneliti dunia untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga seluruh umat di dunia. Inilah keluarga yang selalu mendukung perjuangan Ibu Kusrini. Hingga pada akhirnya, pertanggal 1 Juli 2021, Ibu Kusrini berhasil mencapai puncak prestasi akademiknya dengan diperolehnya SK Guru Besar untuk bidang ilmu komputer.